Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Demikian, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kelanjutan daripada khotbah saya lewat YouTube. Saya sudah khotbahkan bagaimana perjalanan agama Babilonia yang sudah berlaku dan pengaruhnya pada antara lain pada jemaat Pergamus ini. Di sana saya sudah uraikan ada 3 tokoh di dalam agama Babilonia yang kita sudah dengar lewat YouTube. 3 orang itu adalah, pertama, Tamus, kemudian Simatenus, dan juga suami daripada Semeterius. Dan mereka sudah mendirikan agama Babilonia sebelum Tuhan Yesus datang. Dan agama Babilonia ini sudah masuk di dalam gereja-gereja, termasuk gereja di Pergamus atau jemaat di Pergamus. Oleh sebab itu kita akan lihat bagaimana pengaruh dan agama Babilonia ini masuk di dalam gereja. Dia mempengaruhi agama, mempengaruhi gereja, khususnya yang ada di Pergamus pada waktu itu. Sebabnya kita akan merenungkan bagaimana keadaan daripada jemaat Pergamus dan bagaimana doktrin agama Babilonia ini masuk di dalam gereja Pergamus. Sebelum kita renungkan berapa ayat, tolong buktikan dulu bahwa jemaat Pergamus sudah disusupi oleh agama Babilonia ini. Pertama, jemaat Pergamus mereka mulai atau jemaat pada tahun 300 mereka mulai berdoa untuk orang mati dan membuat tanda salib. Jadi ini jemaat Pergamus sudah disusupi dan pengaruh itu sedang berjalan dan sudah masuk pada gereja ini. Mereka mulai mengikuti cara-cara daripada agama Babilonia itu, yaitu mereka mulai berdoa untuk orang mati. Kalau yang didoakan orang yang masih hidup, bukan orang mati. Orang sudah mati sudah selesai. Tidak ada waktu lagi untuk didoakan. Ini sesat. Dan jemaat Pergamus sedang tersesat. Mereka mulai berdoa untuk orang mati dan membuat tanda salib. Ini cara, ini adalah cara daripada agama Babilonia. Yang kedua, tahun 375
kelima, mereka mulai menyembah dan berbakti kepada malaikat dan orang-orang suci. Tidak boleh. Itu sesat. Dalam Wahyu, coba lihat. Wahyu pasal 22 ayat 8 dan 9. Yohanes mau membalas apa yang malaikat sudah katakan kepada dia, rahasia-rahasia, sehingga dia mau menyembah, atau Yohanes mau menyembah malaikat. Apa kata malaikat? Hei Yohanes, jangan, terang sana. Saya sama dengan kau dan sama dengan nabi-nabi yang lain. Tidak boleh saya disembah. Babilonia, agama Babilonia menyembah malaikat, dan itu sudah masuk di gereja mula-mula, gereja Pergamus. Coba Wahyu pasal 22 ayat 8 9. Wahyu pasal 22 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tapi ia berkata kepadaku, malaikat berkata apa kepada Yohanes? jangan berbuat demikian. Jangan metik itu Yohanes, jangan sembah saya. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Hai Yohanes, bukan malaikat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan ajaran ini sesat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahun 593, doktrin api penyucian atau yang dikenal dengan apa istilah daripada api penyucian ini? Purgatorium. Dan ini ajaran juga sesat. Dan jemaat Pergamus melakukan itu. Tidak semua, sebagian daripada jemaat Pergamus. Tahu itu purgatorium? Begitu orang mati, dia didoakan supaya dia masuk surga. Orang yang sudah mati tidak boleh didoakan. Kalau engkau datang dalam rumah duka, berdoalah mereka yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, berdoa dan hiburkan mereka, bukan orang mati. Dan ini bertentangan dengan Tuhan. Tuhan benci, Tuhan marah. Itu yang ketiga. Mereka atau doktrin api penyucian itu mulai diajarkan dan lain-lain cara daripada agama Babilonia itu. Oleh sebab itu, saya buat catatan di sini. Demikianlah agama Babilonia. Ini telah mengakibatkan polusi yang luar biasa dalam agama Kristen. Dengan sangat licik, iblis
Tuhan Yesus bukan lagi pusat penyembahan. Hati-hati. Tuhan Yesus bukan lagi pusat penyembahan. Di dalam ayat 13 ada bicara soal tahta iblis. Mari kita baca. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau. Engkau di sini adalah jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, mempunyai di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tuhan tahu, hai jemaat Pergamus, kamu ada tinggal di tahta iblis. Nanti suatu waktu saya sampaikan di tomohon khususnya ini di mana itu tahta iblis. Dan kita lihat pasal 13 ini bahwa kota atau daerah Pergamus sudah dikuasai iblis, dan kota ini penuh dengan maksiat, penuh dengan kuil-kuil penyembahan kepada iblis, kuil-kuil penyembahan berhala yang penuh dan bertebaran di kota Pergamus ini. Dan juga di daerah itu terlaksana kegiatan-kegiatan immoral. Masyarakat tidak bermoral lagi. Mengerikan Pergamus ini. Dan kita lihat bahwa hal itulah yang mengakibatkan jemaat Pergamus mengalami hal-hal ini. Ayat yang ke-14, di mana Tuhan berkeberatan sebab ada beberapa jemaat yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jemaat sudah mulai mengikuti ajaran Bileam. Ajaran Bileam ini dia kasih nasihat kepada Balak. Hei Balak, cari tuh laki-laki ganteng dan pengaruh itu gadis-gadis cantik yang ada di Israel untuk melakukan apa yang disebut dengan persinahan itu. Bukankah ini hal yang sangat menyesatkan? Dan yang lebih serius di sini adalah jemaat Pergamus sebagian sedang mengikuti ajaran Bileam. Dan ini Bapak Ibu Saudara sangat amat serius di hadapan Tuhan, di mana Tuhan berkeberatan kepada mereka. Saya baca dulu ayat 14. Tetapi aku
mempunyai beberapa keberatan kepada engkau, kepada jemaat Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. So masuk di gereja, berbuat zina, makan penyembah berhala, makanan yang sudah dipersembahkan kepada iblis. Ini Tuhan keberatan. Jangan sampai jemaat Filipi itu bohong di mata Tuhan. Dia ada keberatan. Saya ada keberatan. Ada di antara kamu yang tidak hidup kudus, masih toleransi dengan dosa. Dosa, perbuatan dosa untuk membawa ke neraka. Saya akan tetap mengajarkan jemaat untuk hidup kudus. Jangan berzina, jangan makan penyembah berhala, supaya orang boleh masuk surga. Sudah tua-tua lagi bang ini Tuhan punya nama masuk surga. Neraka mengerikan selama-lamanya dalam api neraka. Dan itu yang harus disampaikan, itu keselamatan jiwa, bukan soal-soal lain secara material. No, yang terbicarakan keselamatan. Babnya prinsip bagi saya, yang suka diselamatkan bertobat, bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak pernah melihat surga. Harus bertobat. Jemaat Pergamus juga Tuhan minta mereka bertobat. Ada ancaman Tuhan untuk mereka. Di sini kita lihat bahwa keberatan daripada Tuhan Yesus kepada jemaat Pergamus, dia harus sampaikan kepada mereka. Dan ayat yang ke-15, yang berpegang pada ajaran Nikolaus atau ajaran mereka atau persoalan-persoalan rohani dan jasmani itu, menurut Nikolaus bahwa terpisah. Bukankah ini sesat? Dorang ajaran bilang begini, ini tubuh, hai jasmani, ini daging. Silakan berbuat zina, silakan berbuat dosa. Karena itu tidak akan mempengaruhi rohanimu. Ini ajaran agama Babilonia yang sudah masuk di gereja Pergamus. Ini penilaian Tuhan, bukan hamba Tuhan. Kalau saya mungkin keliru. Oh, pendeta salah. Tapi ini Tuhan Yesus yang menilai. Tidak pernah salah. Kalau dia bilang ada di antara kamu yang menganut ajaran Bileam, berbuat zina, oke, silakan. Asik Pak, tidak mempengaruhi rohani. Gila, ini ajaran gila dan sesat, mengerikan. Siapa yang
bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika engkau tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka. Siapa mereka itu? Yang tidak mau bertobat. Jemaat Pergamus yang tidak mau bertobat sudah senang dengan kehidupan persilaan dan dosa itu. Dia bilang, saya akan datang. Tuhan Yesus berkata, ini ancamannya. 16. Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Pedang menjelaskan tentang firman. Dan pedang itu adalah bentuk hukuman. Ini pedang tak terpisah. Jemaat Pergamus, dia akan bawa pedang, dia akan potong di tengah, dia akan pisahkan mana yang suka hidup dalam dosa. Please silakan, kalau tidak bertobat. Tapi yang bagian daripada jemaat Pergamus, mereka juga hidup berkenan kepada Tuhan. Yang sebagian, aku akan barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Jadi orang yang diselamatkan, yang menerima keselamatan itu, dia akan tahu itu tulisan yang disampaikan di sini, yang sudah ditulis oleh Tuhan pada batu putih itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara masih ada kesempatan. Orang sudah hidup pada akhir zaman. Ini orang sudah hidup pada hari-hari terakhir. Persiapkan orang punya jiwa, persiapkan itu gereja untuk hari pengangkatannya. Orang yang tidak akan diangkat akan berhadapan dengan antikris. Itu pada periode pertama tribulasi, masa antikris. 3 tahun kedua adalah masa murka Allah. Dia curahkan, limpahkan kepada mereka yang tertinggal. Selalu kita bilang, kalau Tuhan datang sampai malam, kongtoran masih hidup, bosku, nanti kita balas di tribulasi. Antikris akan datang. Hai saudara Yonatan, ngana mau ikut siapa kalau Yonatan tertinggal? Mau ikut Tuhan Yesus, dia ambil teman anak, dia potongkan sana tangan saya. Besok dia balik bagi cucunya, dan akhirnya dibunuh kalau mengikut Yesus. Tapi kalau mengikut, kita mau ikut antikris, silakan. Anda bebas berbelanja, Anda bebas berjual beli, tetapi ada waktu engkau akan masuk neraka bersama-sama dengan antikris itu. Dan itulah kematian yang kedua, yaitu neraka yang kekal. Jangan masuk di sana. Setialah kepada Tuhan. Biar orang cuma seberapa, kira lagi pinggan jemaat besar masyarakat. Kau nyala hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagian suka hidup pagi, sebagian yang suka hidup begini, dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Biar cuma sedikit asal orang setia sampai Tuhan datang, itu jauh lebih penting